Lalu kalau begini, apa sebenarnya jahiliyah? Jahiliyah bukan bodoh secara apanya, akan tetapi yang dikatakan jahiliyah itu adalah suatu sikap manusia yang dilatar belakangi oleh kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang berbahagia, sebelum kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing di pagi hari ini, kami dari panitia Ramadan mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita duduk sejenak untuk mendengarkan kuliah subuh yang disampaikan atas sebagai instansi sosial pada usaha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsa rahmatan lil alamin, amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang salat subuh berjamaah di masjid kita ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di segi fisik mungkin lebih sehat daripada kita, tapi karena tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak dapat hadir salat subuh berjamaah di Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kembali beraktivitas pada hari ini, mari kita duduk sejenak untuk menambah wawasan keislaman kita. Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Apa itu jahiliyah, Pak? Hah? Apa itu jahiliyah? Menurut tanggapan Bapak-bapak, apa itu jahiliyah? Hah? Apa? Jahiliyah? Hah? Sebagian besar kita mengatakan bahwa zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Ya. Kalau kita berartikan bahwa jahiliyah itu artinya bodoh, berarti ada dua kata dalam Al-Quran yang artinya hampir sama, yaitu dalam surah Al-Baqarah juz kedua Allah jelaskan, sayaqulus sufaha'u minan nas, telah berkata orang-orang yang bodoh di antara manusia. Jadi ada dua kata yang artinya sama, jahiliyah dan sufaha, yaitu sama-sama bodoh. Lalu apa bedanya bodohnya orang jahiliyah dengan bodohnya orang sufaha? Kalau orang sufaha itu memang orang-orang yang bodoh sama sekali, yang tidak bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, ini pena. Kalau kita kasih tahu ini sama orang-orang sufaha, orang sufaha, ini namanya pena atau pulpen, maka dia akan perhatikan pena bentuknya bulat, pendek, warnanya putih. Dia perhatikan itu sama orang sufaha. Kemudian kita kasih ranting yang modelnya sama dengan ini, kita tanya sama orang sufaha, apa ini? Mereka akan tetap menjawab pena. Itu bodohnya orang sufaha yang tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Asal modelnya sama, bentuknya sama, berarti namanya juga sama.
ini orang sepahat. Tapi kalau orang-orang jahiliyah tidak, karena kita tahu orang-orang jahiliyah itu sudah punya ahli perdagangan. Setiap kafilah masuk kota Mekah, baik masuk kota Mekah maupun keluar kota Mekah bayar. Mereka menjadikan Mekah pusat perdagangan. Jadi setiap kafilah yang masuk kota Mekah, keluar kota Mekah bayar. Ini orang jahiliyah. Bahkan mereka sudah ahli di bidang BMKG, yang ramalannya 100% hampir benar. Ada Al-Qawarizmi itu, kalau dia melihat cuaca itu, oh besok jam sekian pasti hujan, hampir 99% besok hujan. Kira-kira bodoh gak orang begini, Pak? Kita saja menentukan 1 Ramadan saja hampir ribuan teropong ada ke atas, masih ada perselisihan. Lalu kalau begini, apa sebenarnya jahiliyah? Jahiliyah bukan bodoh secara apanya, akan tetapi yang dikatakan jahiliyah itu adalah suatu sikap manusia yang dilatar belakangi oleh kesombongan dan keangkuhan terhadap perintah Allah, di mana mereka tahu akan tetapi mereka tidak mau tahu. Inilah orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah bukan orang yang bodoh, tapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, padahal ia tahu itu kebenaran. Inilah yang dikatakan jahiliyah. Sebab kita baca sejarah Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, bukan mereka tidak sadar bahwa Nabi itu memang Nabi. Bahkan pernah mereka ngumpat-ngumpat mendengarkan Rasulullah membaca Quran. Mereka yakin itu kebenaran, akan tetapi karena kesombongan dan keangkuhannya, inilah yang membuat mereka tidak mau menerima kebenaran tadi. Bahkan pamannya Rasulullah yang selalu membela dia menegakkan agama Islam, Abu Talib, di akhir hayatnya Rasul pernah menyampaikan kepada beliau, paman, ucapkanlah la ilaha illallah dan saya akan menjadi saksi nanti di akhirat. Apa jawab pamannya? Kalau bukan karena saya malu dikatakan bahwa Abu Talib itu takut karena kematian, hanya karena itu yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti akan saya ucapkan itu. Jadi hanya karena kesombongan, hanya karena keangkuhannya, mereka tidak mau menerima kebenaran. Kalau begini, kira-kira ada nggak jahiliyah zaman sekarang, Pak? Hah? Orang-orang jahiliyah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, yang tidak mau menerima kebenaran. Kalau begini, berarti jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah itu masih ada sama sekarang. Contoh, orang Islam tahu tak tidak dia bahwa sholat itu wajib? Tahu. Saya yakin semua orang Islam sadar dan tahu bahwa sholat itu wajib. Tapi coba bandingkan, mana yang lebih banyak umat Islam yang mengerjakan sholat ketimbang yang meninggalkan sholat? Banyak-banyak kira-kira apa? Lebih banyak yang tidak sholat ketimbang yang sholat. Inilah sifat orang-orang jahiliyah. Seorang muslim pasti dia tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, tapi betapa banyak umat Islam yang tidak berpuasa selama Ramadan. Inilah sifat-sifat jahiliyah tadi. Saya di pasar itu banyak teman-teman itu yang secara ekonomi bagus, malah ada bos-bos secara fisik bagus, akan tetapi mereka berat sekali untuk melaksanakan ibadah puasa. Saya tanya, kenapa tidak puasa? Enggak sanggup, Ustaz. Padahal umurnya baru sekitar 30 sekian. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil berpuasa oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Kenapa? Hanya orang-orang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Jadi inilah orang-orang jahiliyah tadi. Sebagai seorang muslim, kita tahu semua pastinya
bahwa panggilan azan fungsinya apa? Panggilan azan fungsinya apa? Memanggil orang sholat berjamaah di masjid. Jangankan orang Islam, orang luar Islam pun tahu bahwa azan itu fungsinya memanggil orang sholat berjamaah. Tapi kenapa banyak orang Islam yang tidak memenuhi panggilan azan itu? Inilah jahiliyah. Mereka tahu bahwa itu azan panggilan untuk sholat, tetapi mereka tidak mau memenuhi panggilan itu, dan inilah nama orang-orang jahiliyah itu sendiri. Mereka sombong, mereka angkuh, tidak mau menerima kebenaran walaupun dia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu, sahabat muslimin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan sampai kita sama, kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. Diberi mereka peringatan, tidak diberi mereka peringatan, mereka tidak akan beriman. Jangan sampai kita termasuk pada golongan ini. Diberi peringatan bahwa azan untuknya panggilan sholat, tetapi kita tidak mau memenuhi panggilan itu, berarti sama saja kita dengan orang lain. Jangan sampai lanjutan ayat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Jangan sampai nanti Allah mencap hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan di akhirat nanti kita mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahiliyah adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran padahal ia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Orang Islam tidak boleh semacam ini. Kalau tahu itu kebenaran, mari kita laksanakan itu kebenaran. Allah perintahkan kita sholat berjamaah di masjid, kita laksanakan sholat berjamaah. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, kita laksanakan ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti orang-orang kafir. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja atas mereka tidak akan beriman. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat jahiliyah yang ada dalam diri kita. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Semoga sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keangkuhan di mana kita tahu tapi kita tidak mau tahu akan terhindar dari diri kita. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa siyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatin an-nar afina hidal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang berbahagia, demikianlah tadi kita sudah dengarkan tiga subuh yang disampaikan oleh Ustaz Barul Razi Sagantosia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.